Shalom. Bapak Saudara siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Yuk mari buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ayat 30. Injil Matius pasal yang 11 ayat 25 sampai 30 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapatkan ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah mengatasi kesulitan hidup. Apa Bapak Ibu? Mengatasi kesulitan hidup. Kondisi sekarang ini banyak sekali orang berputus asa. Kenapa saya katakan banyak orang berputus asa? Karena kondisi hari-hari ini makin sulit. Pandemi sudah 2 tahun lebih masih menyerang, bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19. Dan kita tidak tahu ujungnya sampai kapan. Berapa hari yang lalu kita juga dengar kabar kan, Rusia mulai serang Ukraina. Itu membuat hidup ini semakin sulit. Betul tidak? Tapi firman Tuhan berkata di Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan berkata apa? Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Amin. Tapi kenapa? Saya sudah ibadah kepada Tuhan, saya sudah percaya kepada Tuhan, saya sudah rajin. Kenapa kok saya masih letih lesu dan beban berat Pak? Bahkan saya 5L Pak. Apa itu 5L? Letih, lesu, lemah, letoy, apa lagi? Lemas ya. Semua ada itu. Kok nggak bisa saya keluar dari 5L ini Pak? Saya masih letih lesu. Ada beberapa orang bahkan telepon saya dan panik. Dengan situasi yang demikian dia berkata, "Ayo Pak, lepas dolar," katanya. Dolar yang mana dilepas Pak? Kenapa lepas dolar? Nanti bakal turun dolar karena Amerika akan kesulitan ekonomi. Katanya. Saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan mengalami yang namanya letih lesu dan beban berat. Amin. Bahkan pakai firman Tuhan dikatakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Apa artinya Pak? Artinya apa? 1 dinar itu 1 hari kerja, cuma dapat gandum sedikit. Artinya hidup itu makin sulit, makin susah. Bahkan dikatakan saya mau jual aset saya Pak, saya mau pegang uang kontan. Bakalan ini susah ekonomi ini. Kalau nggak ada uang nggak bisa belanja. Bagi saya Bapak Saudaraku, dunia boleh goncang ganjing. Dunia boleh makin sulit. Tapi anak-anak Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita cukup pegang Yesus. Sudah lebih dari cukup. Amin. Hari ini kita sama-sama belajar supaya setiap anak-anak Tuhan harus bisa mengatasi kesulitan hidup. Bagaimana cara mengatasi kesulitan hidup? Kita belajar ya dari firman Tuhan ya. Kita kembali ke Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 25 ya. Sama-sama kita baca ya.
Injil Matius 11 ayat 25, 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah, Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya ini engkau apa? Sembunyikan bagi siapa? Orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayo katakan, nyatakan pada kecil. Nyatakan kepada orang kecil. Orang bijak, orang para cendekiawan ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Orang pandai juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kondisi sekarang itu membuat mereka tidak berdaya. Lalu orang seperti apa yang bisa menghadapi kondisi yang serba sulit ini? Tuhan berkata, Tuhan itu menyatakan kepada siapa? Halo? Kepada siapa? Kepada orang kecil. Saya lihat badannya besar-besar semua Bapak Ibu. Kuat makannya mungkin ya. Saya badan termasuk kecil ya. Kita beruntung kalau kita punya badan bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Bukan badannya yang kecil yang Tuhan nyatakan. Bapak bisa dengar baik-baik, semakin engkau menganggap engkau hebat, engkau makin merasa engkau tidak perlu Tuhan. Engkau merasa engkau paling hebat Bapak Saudaraku. Semakin engkau merasa engkau pandai, engkau semakin mengandalkan kekuatanmu sendiri. Suatu hari engkau pasti mentok dan tidak berdaya menghadapi kondisi yang makin sulit. Jadi harus bagaimana? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Tadi yang ayat 25 bagian B. Semua engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada siapa? Orang kecil, bukan badannya kecil, ya. Bukan kan badannya besar dan badannya kecil. Tetapi maksudnya Bapak Saudaraku, ya. Kalau kita lihat dalam terjemahan lain dikatakan menyatakan kepada bayi-bayi. Apa maksudnya? Bayi itu hidupnya sepenuhnya itu bergantung kepada siapa? Ibunya. Betul tidak? Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia hanya harus bergantung kepada orang tua. Bapak Ibu Saudara saya kasih tahu. Kondisi yang semakin sulit ini Bapak Saudaraku. Kita tidak bisa pakai kemampuan kita. Kita tidak bisa pakai kepintaran kita. Hidup kita harus sepenuhnya 100% bergantung kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Pemazmur sendiri ya. Dia ingin menguatkan dirinya. Dia berkata di dalam Mazmur 42 ayat 6 berkatakan. Mengapa jiwaku tertekan? Hai, kenapa jiwaku tertekan? Dan gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku ini bersyukur kepadanya. Penolongku dan Allahku. Pemazmur Bapak Saudaraku. Dia menguatkan dirinya sendiri. Hai jiwaku. Ya. Kenapa gelisah dalam diriku? Bukankah hari-hari ini situasi yang demikian itu membuat kita juga gelisah? Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang mau makan aja sulit Bapak Saudaraku. Banyak orang yang kena serangan sakit penyakit. Persoalan makin banyak. Pemazmur juga menghadapi hal demikian, maka dia berkata, hai jiwaku dan gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah. Dia menguatkan dirinya untuk berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada manusia Bapak Saudara sangat terbatas. Kepandaian kita, kehebatan kita tidak mampu mengatasi situasi yang makin sulit. Kita hanya bergantung kepada Tuhan saja membuat kita bisa tetap survive. Amin. Mazmur 62 ayat 23 berkata, Daud berkata demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang
daripadanya keselamatanku. Hanya dialah apa? Gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus penuhnya bergantung kepada Tuhan. Kalau engkau mengandalkan kekuatan engkau sendiri, saya percaya makin hari makin sulit, makin bermasalah. Tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, kita akan tetap survive, kita akan tetap kuat melewati badai-badai persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan? Yang kedua, kita kembali ke Injil Matius pasal 11 ayat 29. Yuk kita baca ya sama-sama. Injil Matius 11 ayat 29 berkata demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Di bagian A berkata, pikulah kuk yang kupasang. Garis bawah kuk yang siapa yang pasang? Ini siapa yang pasang? Ini siapa? Tuhan. Jadi Tuhan menaruh kuk di pundak kita. Kuk ini berbicara tentang beban kehidupan. Ayo katakan kanan kiri saudara, kuk ini berbicara tentang beban kehidupan. Ada dua jenis kuk Bapak Saudaraku. Kuk yang pertama Bapak Saudara catat Bapak Saudaraku, itu dipasang siapa? Halo? Tadi baru baca kita. Kuk tadi siapa? Kuk yang pertama itu dipasang siapa? Tuhan. Tuhan taruh kuk di pundak kita. Ujungnya, endingnya adalah kebahagiaan. Ujungnya adalah kita mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi ada kuk yang kedua, dipasang siapa? Halo? Tadi yang pertama dipasang setan. Yang kedua dipasang siapa? Yang kedua dipasang setan, iblis Bapak Saudaraku. Endingnya adalah kebinasaan. Dia menawarkan kenyamanan dunia, hiruk pikuk dunia, enak semuanya, sepertinya tidak ada beban Bapak Saudaraku. Kenapa seringkali kita tidak bisa bangkit dari keterpurukan? Kita memang percaya kepada Tuhan. Kita memang beribadah kepada Tuhan. Memang KTP kita Kristen. Tapi kita tidak mau pundak kita dipasangin kuk sama Tuhan. Kekristenan kita hanya ingin terima berkat saja dari Tuhan. Sesuatu yang enak saja, yang sedap didengar oleh telinga kita ingin terima. Tapi kalau sifatnya pengajaran, sifatnya mengajar, sifatnya menasihatin, tidak mau dengar. Ini Kristennya hanya mau terima yang mengenakkan daging kita. Ke gereja supaya diberkati Tuhan, yes. Percaya Yesus supaya saya bisa kaya. Yesus adalah tabib, segala tabib bisa menyembuhkan, hidup saya sehat. Yes, oke. Apa itu kuk yang dipasang oleh Tuhan? Tadi saya katakan ada beban di pundaknya kita. Ayo katakan ada beban di pundak kita yang Tuhan pasang. Kayaknya kurang mau nih kayaknya nih. Kurang setuju kayaknya ya. Ada beban yang dipasang Tuhan di pundak kita. Orang Kristen harus punya beban di pundak yang Tuhan pasang. Amin. Kalau sapi itu kalau mau bajak ya, kerbau mau bajak, dipasangin apa? Dipasangin kuk ya. Supaya pembanyaknya gampang mengarahkan ke kanan dan ke kiri. Supaya dia bisa bekerja dengan benar. Orang yang tidak dipasang kuk oleh Tuhan, kerjanya pasti tidak benar, ngawur. Pasti Spanyolan semua itu. Bapak-bapak kalau tidak dipasangkan kuk, pasti matanya, ya, telinganya, ya, otaknya diisi dengan hal-hal yang tidak baik.
Ibu-ibu dengar, kalau engkau tidak dipasang kuk oleh Tuhan, pasti nuntutnya cuma duit. Betul tidak? Tapi kalau kita mau dipasang kuk oleh Tuhan, saya percaya pola pikir kita pasti benar. Apa maksudnya dipasang kuk, Pak? Jangan pulang sama itu ya, cari kuk pasang di pundak ya Bapak Saudaraku. Pak Indra ngomong, ayo pasang kuk, masing-masing pasang kuk, ayo. Yuk, taruh di pundak ayo biar kita pikul. Bukan Bapak Saudaraku. Orang mau dipasang kuk, artinya apa? Siap bekerja di ladang Tuhan. Ayo katakan siap bekerja di ladang Tuhan. Apa maksudnya Pak? Suruh saya jadi pendeta? Bukan, gak usah jadi pendeta Bapak Saudaraku. Suruh menginjil. Menginjil boleh Bapak Saudaraku. Setiap kita Bapak Saudara ada beban dan tugas yang harus kita kerjakan. Amin. Ada beban dan tugas yang harus kita kerjakan. Kita jangan jadi orang Kristen Bapak Saudaraku yang hanya ingin menerima yang baik dari Tuhan tapi tidak mau mengerjakan apa yang Tuhan tugaskan dalam hidup kita. Ketika kita masih bernapas, ketika kita disebut orang Kristen, ada tugas, ada pengorbanan, ada pengabdian yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Karena kita ini adalah hamba dan Tuhan ada Tuhan di atas segala Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Berarti ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban, yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Memang kita tidak bertanggung jawab atas kesulitan semua orang. Tapi ada orang-orang tertentu yang memerlukan uluran tangan kita. Amin. Yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan Bapak Saudaraku. Sering saya katakan, kita jangan menderita Bapak Saudara karena kita berbuat jahat. Tapi kalau engkau menderita sebagai orang Kristen, seharusnya engkau harus berbahagia. Amin. Jangan tidak mau peduli atas kesulitan-kesulitan orang lain. Bapak Saudara, kalau kita tidak mau menerima tugas dari Tuhan, saya percaya Bapak Saudaraku, saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu Saudara ketika kesulitan persoalan datang dalam kehidupan, Bapak Ibu Saudara pun tidak bisa mengatasi dan akhirnya Bapak Ibu Saudara menjadi stres. Tetapi ketika engkau mau mempedulikan pekerjaan Tuhan, ketika engkau mau mengambil tanggung jawab, Tuhan lebih lagi bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan setiap kesulitan persoalan itu juga menjadi persoalan Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja sama bersama kita untuk bisa engkau melepaskan daripada segala persoalan masalah yang kau hadapi. Dalam surat Roma pasal yang ayat 28 berkata, apa? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Dia yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang bisa keluar dari kesulitan, dia mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang pertama apa? Halo? Hidupnya harus sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Yang kedua apa? Orang bisa keluar dari kesulitan? Dia mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengatasi kesulitan hidup. Kembali ke Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 29. Yuk sama-sama kita baca sekali lagi ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dikatakan belajarlah kepada Tuhan. Garis bawahi belajarlah kepadaku. Banyak sekali kiat-kiat di dalam dunia ini yang mengajarkan kepada kita. Banyak buku-buku, banyak filosofi dunia yang mengajar kita bisa tetap survive mengatasi kesulitan hidup. Tetapi sehari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, apapun filosofi yang Bapak Ibu Saudara pelajari, buku apapun yang Bapak Ibu Saudara pelajari, ilmu apapun yang Bapak Ibu Saudara pelajari, kalau tanpa firman Tuhan menuntun hidup kita, kita akan sulit keluar daripada kesulitan. Gak ada yang amin. Engkau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan,
Yang paling penting Bapak Saudaraku. Bukan belajar dari pendeta Bapak Saudaraku. Pendeta juga manusia. Pendeta juga banyak yang gagal melewati kesulitan. Saya banyak Bapak Saudaraku akhirnya ditelepon oleh pendeta, di WA sama pendeta. Pak, saya enggak bisa berobat Pak. BPJS saya sudah 5 tahun enggak bayar Pak. Saya enggak tahu bagaimana atasin Pak, nanti bulan depan kontraknya selesai. Pendeta juga manusia. Walaupun engkau mengajar di gereja, walaupun engkau statusnya engkau pendeta, status engkau hamba Tuhan, sekalipun engkau levelnya kelihatannya tinggi di hadapan jemaat, ya tidak peduli. Kalau hidupmu ya tidak mau belajar dari firman Tuhan, engkau akan sulit melewati tantangan dalam kehidupan, kesulitan-kesulitan yang makin hari makin mengimpit hidup kita. Pendeta saja kesulitan, apalagi jemaat. Bapak Saudara perlu firman Tuhan? Halo? Ya perlu Pak. Saya kalau ke gereja saya dengar firman Tuhan Pak. Ya baik Bapak Saudaraku. Firman Tuhan bukan hanya di gereja Bapak Saudara. Setiap hari Bapak Saudaraku, saat kita bekerja kita perlu dituntun oleh firman Tuhan. Saat kita berumah tangga kita perlu dituntun oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kadang amin Bapak Saudaraku. Ini enggak bisa loh Bapak Saudara kita lepas. Kalau kita lepas dari firman Tuhan, berarti Bapak Saudara siap-siap kita tidak mampu mengatasi kesulitan kehidupan Bapak Saudara. Tetapi selama engkau pegang firman Tuhan baik-baik, apapun kesulitan, apapun masalah, apapun yang mampir dalam kehidupan kita, saya sangat percaya tidak ada masalah yang tidak ada solusi kalau hidupmu ada firman Tuhan. Saya jumpa dengan banyak orang Bapak Saudaraku, dan akhir-akhir ini banyak sekarang mereka sangat sulit menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan. Dan mereka berkata, Pak, saya sudah putus asa Pak. Lihat keadaan begini, nggak mungkin perusahaan saya bisa berlanjut. Pak, nggak mungkin Pak, saya bisa atasi lagi Pak. Kok bagaimana cara pun tidak bisa. Utang saya ini lebih banyak daripada aset saya. Bahkan orang yang kaya Bapak Saudara, saya katakan, dia merasa tidak mampu mengatasi persoalan Bapak Saudaraku. Tetapi orang-orang yang ada firman Tuhan dalam kehidupannya, firman Tuhanlah itu yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Tuhan tidak akan membuat kita terantuk oleh batu. Firman Tuhan ini yang menopang seluruh hidup kita Bapak Saudara, sehingga kita bisa tetap survive. Tambah firman Tuhan Bapak Saudaraku. Saya sangat percaya Bapak Saudaraku. Apapun kehebatan kita, apapun jabatan kita, ada orang berkata, saya harus berjaga-jaga, saya harus punya tabungan, saya harus hati-hati melangkah. Oke, semua boleh Bapak Saudaraku. Tapi yang paling penting dalam hidup kita Bapak Saudaraku, kita itu perlu firman Tuhan. Ya. Selalu saya katakan, kita tidak tahu loh, selangkah ke depan akan terjadi apa-apa Bapak Saudaraku. Betul tidak? Kondisi dunia ini Bapak Saudaraku, kita tidak bisa prediksi Bapak Saudaraku. Kita lihat sendiri, kita COVID-19 ya dari Alpha, Delta, Omikron Bapak Saudaraku. Dia mutasi terus ya. Kita nggak tahu kapan ujungnya selesai. Tapi kalau kita ada firman Tuhan Bapak Saudaraku, firman Tuhan sanggup menuntun setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan sanggup membawa kita kepada kemenangan-kemenangan Bapak Saudaraku. Karena firman Tuhan itu adalah jaminan kehidupan. Tuhan Yesus berkata, manusia itu bukan hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Bagaimana kita bisa beriman kalau kita tidak ada firman Tuhan Bapak Saudaraku? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita ada firman Tuhan itu membuat kita tetap bisa beriman kepada Tuhan. Ya.
Tanpa firman Tuhan Bapak Saudaraku, pikiran kita bisa melenceng. Cara hidup kita bisa melenceng. Tetapi ada firman Tuhan, selalu saya katakan dia ada pelita untuk kaki kita. Terang bagi jalan kita. Dan kita tidak akan tersesat. Dan kita akan tetap survive dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat buat Bapak Saudara. Saya undang pemain musik.